Tuan Muda, rapat daring yang diatur oleh Sekretaris Chu akan segera dimulai. Bagaimana menurut Anda? Chenzo, tolong bantu saya. Jadwalkan ulang rapat. Siapkan satu kamar tidur untuknya. Baik. Chenzo, terima kasih telah membantu saya. Tapi keluarga Lin, saya tidak akan membantu. Bahkan, jika saya membantu, itu bukan karena kamu. Kamu. Terima kasih. Apa tidak boleh? Tapi saya lebih suka ucapan terima kasih dari tubuhmu. Saya sangat bersedia. Baik. Chenzo, asalkan itu kamu, aku bersedia. Baik. Asalkan kamu tidak menyesal. Jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Gu Chenzhou, jangan membuatku meremehkanmu. Kau pengecut. Benar-benar seperti siluman. Lin Wanqing, banyak wanita yang ingin tidur denganku. Kamu belum pantas. Lin Wanqing, jangan lupa kamu harus pergi besok pagi. Tidak, Gu Chenzhou, aku harus tetap di sini. Mengapa aku merasakan keakraban yang aneh dengan tubuhnya? Apa yang harus kulakukan dengannya? Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tolong aku. Gu Chenzhou. Gu Chenzhou, ini semua adalah utangmu padaku. Jika Lin Wanqing tidak ingin pergi, jangan usir dia. Biarkan dia tinggal. Baik. Oh, Paman Li, selidiki situasi keluarga Lin. Tuan Muda, Anda... Chenzhou, aku tidak punya tempat tujuan lagi. Maukan kau membiarkan aku tinggal? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas tadi malam, kau harus pergi. Anda harus pergi. Saya bisa membantu Anda membersihkan rumah, dan masakan saya juga sangat enak. Mohon, jangan usir saya. Boleh tinggal, mulai sekarang, urusan kebersihan rumah jadi tanggung jawabmu. Paman Li, bawakan ember dan pel ke sini. Tinggal atau tidak? Demi bayi, tinggal. Rencana anak kedua, dimulai.
Chenzo, tolong angkat kakimu. Gu Chenzo, saya yakin bisa mendapatkanmu. Laporan pekerjaan? Baiklah, kita bicara di ruang kerja. Pak Gu, coba lihat data-data yang baru saja saya kirimkan kepada Anda. Laba bersih investasi tahun ini naik 10% dari tahun sebelumnya. Saya juga sudah mengubah dan mengirimkan beberapa proposal proyek terbaru ke email Anda. Anda bisa melihat apakah ada yang perlu disesuaikan. Saya akan meminta orang untuk mengerjakannya. Pak Gu. Pak Gu. Anda bisa mendengar saya? Pak Gu, rapat hari ini sampai di sini dulu. Chenzo, saya tidak mengharapkan apa-apa selain bisa bersama Anda. Tapi bisakah Anda memeluk saya? Anda sangat menginginkannya. Asalkan ada anak kedua, Xiao Cheng bisa bertahan hidup. Saya rela disalahpahami. Pergi dan sirami tanaman di taman. Dasar wanita penggoda. Halo Bu. Apa? Mereka datang lagi? Tunggu sebentar, saya akan segera pulang. Lagu biola ini, sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Ada apa dengannya? Sepertinya telepon dari Nyonya Lin. Katanya ada orang yang datang, tapi saya tidak dengar jelas. Benar-benar biang masalah. Lebih baik dia pergi, agar saya tidak perlu melihatnya lagi. Sialan. Dia hanya biang masalah, kenapa saya harus peduli dengannya? Seorang pembuat masalah. Apa yang patut aku pedulikan? Juning, situasi keluarga Lin. Dalam 10 menit, aku ingin tahu semuanya. Cepat katakan, kapan kalian akan bayar utang? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Hentikan. Wan Qing. Bu, Oh, Wan Qing. Akhirnya kamu kembali. Bos, ini dia putri dari orang yang bangkrut itu. Lumayan juga penampilannya. masalah uang, kami akan cari cara untuk menyelesaikannya. Sekarang kalian keluar dulu. Bos, kita tidak boleh tertipu olehnya. Bawa dia dan wanita tua ini, bawa mereka berdua bersamaku. Baik, Jangan sentuh ibuku. Pergi. Jangan sentuh aku. Kami akan membayar utangnya. Kami para preman, belum pernah bermain dengan putri konglomerat. jangan bergerak. Bagaimana kalau kamu temani kami bermain-main? Aku akan membebaskan bunganya selama 3 hari. Bagaimana? Lepaskan aku. Pergi. Hentikan.
Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku. Jika tangan tidak digunakan dengan benar, aku bisa mematahkan tanganmu. Aduh, bos. Cuning, urus sampai bersih. Baik, Gu Chenzhou. lakukan. Gu Chenzhou, ibuku masih di dalam? Tolong aku. Cuning. Setelah ini beres, antarkan Nyonya Lin ke rumahku. Rumah masih perlu pembantu untuk urusan masak-memasak. Baik. Mengapa hanya kau yang bisa? Seenaknya saja memerintahku. Jelas aku juga keturunan keluarga Gu. Mengapa aku harus bersembunyi di kegelapan? Uang, pekerjaan, aku bisa memberikannya padamu. Tetapi, grup Gu hanya bisa menjadi milik Gu Chenzhou. Hanya dia yang pantas menjadi kepala keluarga di keluarga Gu. Kenapa harus begitu? Kita berdua sama-sama anakmu. Kenapa aku harus menjadi anak haram? Menurut peraturan keluarga-keluarga Gu, siapapun yang memiliki darah keluarga Gu, yang mendapatkan lencana kepala keluarga, dialah kepala keluarga. Aku akan meletakkan lencana itu di depanmu. Ah. Sikap pura-pura menyedihkan tidak ada gunanya. Duduk sini. Asesha. Baru sekarang terasa sakit. Kenapa tidak bilang? Jika aku mengatakannya, apakah kamu akan membantuku? Ya. Terima kasih. Malam ini menginaplah di sini. Boleh, ya? Silakan masuk, Nyonya Lin. Aku harus membantu Wan Qing mendapatkan Gu Chenzhou, si calon menantu kaya raya ini. Paman Li, Nyonya Lin sudah kuantar. Aku kembali dulu. Nyonya Lin, Tuan Muda sudah memberi perintah. Kamarnya sudah disiapkan. Saya akan mengantar Anda. Baik. Jika Wan Qing bisa menikah ke keluarga Gu, keluarga Lin akan punya harapan. Kepala pelayan Li, mana Wan Qing? Nona Lin dan Tuan Muda sedang ada di kamar. Nyonya tidak perlu khawatir. Silakan beristirahat dengan tenang. Baik. Silakan. Astaga, pekerjaan sekecil ini membuatmu melakukannya. Apa kamu tidak melihat bekas sidik jari di kaca itu? Aduh. Dan kamu, mengepelnya pakai tenaga dong? Apa kamu belum makan, ya? Helaian rambut, cepat. Cepat bersihkan segera. Kerja Bu? yang benar. Apa ibu pikir ini keluarga Lin? Ibu sekarang hanyalah asisten masak di keluarga Gu. Wan Qing, cepat atau lambat kamu akan menjadi nyonya besar keluarga Gu. Aku ini, calon ibu mertua Gu Chenzhou. Jadi, apa masalahnya kalau aku menyuruh beberapa pelayan? Bu, nyonya besar, seberapa percaya diri kamu bisa mendekat? Hanya nona yang bangkrut? Apa dia pantas? Benar. Siapa tuan muda itu? Posisi nyonya muda ini, berapa banyak nona dari keluarga terpandang di Gangcheng yang menginginkan posisi itu? Coba lihat kemampuanmu sendiri. Kita semua adalah pelayan. Apa hakmu menyuruh-nyuruh kami? Hei, Bu, aku mohon padamu, bisakah ibu bersikap biasa saja? Ayo. Bu, tidak bisakah sedikit merendah? lepaskan. Chenzhou, saya tahu kamu masih mencintai Wan Qing. Kalian berdua, kapan akan menikah secara resmi? Tidak tahu malu. Benar, dia sudah sangat jelas mengharapkan sesuatu. Bu, Wan Qing, ya ampun, belum pernah melihat orang sebandel ini, langsung menempel. Iya. Ibu saya hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Nona Lin dan Nyonya Lin akan tinggal di sini. Meskipun mereka akan bekerja, mereka tetap tamu. Kalian harus menghormati tamu. Jika tidak ada tata krama, kalian tidak perlu tinggal di keluarga Gu lagi. Mengerti?
Mengerti? Ah, menantu saya memang yang terbaik. Aduh, Bu, ayo kita makan di sana. Kemarilah dan makan. Kapan saya pernah mengizinkanmu makan di sana? Kapan aku pernah menyuruhmu makan di sana? Astaga, Makan. Ambil kartu hitam ini, utang keluarga Lin. Aku sudah minta Paman Li untuk mengurusnya. aduh, menantu ini benar-benar membuatku puas. Terima kasih, Tuan Muda. Aku akan menggunakannya dengan baik. Untung aku sudah bersiap-siap sebelumnya. Aku jamin mereka berdua akan segera punya anak. Kalau sudah melahirkan cucu emas untuk keluarga Gu, posisi Nyonya Gu, itu sudah pasti aman. Sisa hidup Wan Qing pasti terjamin deh. Shenzhou, Ya, Bibi. ibu sudah memanaskan susu untuk kalian berdua. Minumlah selagi hangat. Oh, baik. Bibi, Ya, lain kali hal-hal seperti ini, biarkan saja pelayan yang melakukannya. aduh, ini tidak merepotkan kok. Memanaskan susu itu tidak sulit. Cepat diminum selagi hangat, agar bisa membantu tidur. Ya, Baik. oh ya. Shenzhou, tolong berikan segelas susu ini kepada Wan Qing ya. Astaga, kalau sudah berumur begini, memang gampang sekali lelah. Tiba-tiba sudah mengantuk. Makin ibu bicara, makin mengantuk. Tidak bisa, ibu harus kembali tidur ya. Apakah kamu sudah tidur? Belum. Bibi memanaskan susu ini untukmu. Dia sudah lelah, jadi dia menyuruhku membawanya kemari. Minumlah selagi hangat untuk membantu. Shenzhou, malam ini, kamu istirahat saja di kamar Wan Qing ya. Kalian berdua harus menjalin hubungan baik. Kalau bisa memberiku cucu emas kecil lagi, itu akan lebih baik lagi. Ini kesempatan bagus. Ibu, buka pintunya. Cepat buka pintunya. Ibu, aku sudah tahu. Semakin keras aku berteriak, ibu semakin cepat pergi. Xiao Cheng, ibu akan berhasil. Ada air? Mungkinkah ini? Susu? Gu Chenzhou, aku mengandung anakmu. Bayiku selamat. Gu Chenzhou, kamu berani. Kembalikan bayiku.
Ayah, Chenzo, malam ini Paman Wang ingin mengadakan pesta. Menyambut kepulangan putrinya, Lina, undangan. Sudah kuminta orang untuk mengirimkannya padamu. Malam ini kamu harus datang. Aku dan Paman Wang sangat mendukung kalian. Jika kamu dan Lina menikah, itu akan menjadi keluarga Gu dan keluarga Wang yang bersatu. Maka keluarga Gu kita akan tak terkalahkan di Gangcheng. aku tidak perlu pernikahan bisnis. Aku tetap bisa membuat grup Gu tak terkalahkan. Pernikahan bisnis? Tidak bisa. Aku tidak bisa menjadi wanita simpanan. Aku harus segera mencari cara untuk hamil. Malam ini aku ada acara. Aku butuh teman wanita. Carikan satu untuk aku. Aku bisa menjadi teman wanitamu. Baiklah, kalau begitu dengan sedikit terpaksa, aku akan membawamu. Nona Lin, ini adalah gaun yang diminta Pak Gu untuk saya berikan kepada Anda. Anda bisa mencobanya untuk melihat apakah ukurannya pas. Bagaimana? Apakah perkembangannya lancar? Terima kasih, Asisten Chu. Saya akan segera mencobanya sebentar lagi. Tidak ada perkembangan. Gu Chenzhou tidak mempercayai saya. Aduh, masalah lencana itu. Benar-benar lupa saya urus. Dasar bodoh. Cepat dapatkan lencana kepala keluarga itu. Selama lencana sudah ada di tangan, Gu Chenzhou akan terserah pada Anda untuk mengaturnya. Jika ada masalah, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Saya akan membantu Anda menyesuaikan ukurannya. Saya akan segera menemukannya. Terima kasih, Asisten Chu. Halo, Chenzhou. Saya sudah di bawah kantor Anda. Minta sopir untuk mengantarmu ke sana lebih dulu. Ada urusan mendadak di sini. Saya akan datang terlambat. Surat undangan sudah saya beri ke supir untuk disampaikan ke Anda. Baik. Kalau begitu, cepatlah sedikit. Ayo. Nona Lin, ini undangannya. Terima kasih. Pesta malam ini secara khusus diadakan oleh ayahku untukku. Bagaimana? Mewah, kan? Mewah sekali. Tentu saja. Siapakah nona muda ini? Bukankah ini Lin Wanqing, putri dari keluarga yang bangkrut? Mengapa dia bisa sampai di sini? Tunggu dulu. Bukankah itu sopir Pak Gu? Rival. Oh, Lin Wanqing, beraninya kau datang ke tempat seperti ini? Apa kau tidak takut mempermalukan diri sendiri? Betul sekali. Perjamuan mewah seperti ini bukan tempat bagi sembarang orang untuk masuk. Kau tidak berencana menyelinap masuk, kan? Tunggu sial bertemu kalian di sini. Lalat tahun ini, mengapa jumlahnya luar biasa banyak? Tadi, apakah dia turun dari mobil Pak Gu? Bukankah kalian sudah membatalkan pertunangan? Mantan tunangan. Hari ini acara ini khusus diadakan untuk Lina, dan Pak Gu berkenalan. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya merebut Pak Gu dari Lina? Sepertinya Lina ini adalah calon yang dikehendaki keluarga Gu untuk dijodohkan. Meskipun aku merasa bersalah, tetapi demi bayi, aku harus melupakanmu. Nona Lin, apa kau tidak melihat papan nama di depan? Bagi yang tidak memiliki undangan dan anjing. Dilarang masuk. Kau, kenapa? Tidak bisa berkata-kata? Punya undangan? Tunjukkan padaku. Jangan-jangan itu hanya kertas bekas yang kau pungut dari sudut. Kalau tidak punya undangan cepat pergi, jangan menghalangi pandangan di sini, mencemari udara. Anjing menggigit orang itu bukan berita, tapi orang menggigit anjing, itu baru berita. Kalian ini kenapa begitu buru-buru? Mencari perhatian dariku? Apa karena kalian mencium aroma sejenis? Mencari selembar kertas bekas dariku? Hanya untuk membuktikan nilai kalian? Kalian juga sangat lucu. Aku berpakaian seperti ini, bukan datang untuk menghadiri perjamuan. Apakah aku harus berdiri di sini untuk melihat pemandangan? Sebelum kalian keluar rumah, apa otak kalian tertinggal di rumah? Kau bilang siapa yang anjing? Dasar wanita jalang, lihat saja akan kurusak mulutmu. Apa yang kalian cari? Apakah ini? Ternyata ini adalah undangan paling mewah. Kau mendapatkannya dari mana? Lina tidak mungkin mengundangmu. Ini pasti palsu. Nona Lin, silakan masuk. Terima kasih banyak atas bantuanmu waktu itu. Bersulang-bersulang. Terima kasih, terima kasih. Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya. Bukankah itu putri kaya yang keluarganya bangkrut dari keluarga Lin? Sepertinya iya.
Kenapa dia datang kemari? Benar sekali. Putri kaya yang terpuruk. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk masuk? Betul. Chen Hao, berapa lama lagi kamu sampai? Aku sedang di jalan, akan segera sampai. Jika aku membuat kekacauan di pesta ini, bisakah kamu melindungiku? Apakah ada yang mengganggumu? Kamu tidak perlu khawatir, lakukan saja sesukamu. Bahkan jika kamu membuat kekacauan besar di Gangcheng, aku akan membereskannya untukmu. Baik. Nona Lin, betapa membosankannya berdiri sendirian di sini. Ya, apakah kamu tidak menemukan target yang ingin kamu pancing? Lina, mungkin kamu tidak tahu, sekarang hidupnya sangat menyedihkan. Untuk bisa masuk ke sini, sepertinya dia menghabiskan semua harta bendanya. Dan siapa yang tahu gaun ini? Apakah itu gaun sewaan? Lalu, lihat dia bahkan tidak memakai perhiasan yang layak. Jika kakak ayahnya telah mengakhiri hidupnya, namun masih datang ke pesta mewah seperti ini, mungkin dia ingin mencari suami kaya ya. Memang benar, lagi pula masih ada seluruh keluarga yang harus dia biayai. Dia adalah pembawa sial bagi ayahnya. Kamu berani memukulku? Kenapa mereka berkelahi? Aku tidak tahu. Lina, nanti kamu harus melihatnya baik-baik, siapa sebenarnya penyokongku. Lihat baik-baik, siapa sebenarnya sponsor saya? Mungkinkah Gu? Tidak mungkin. Gu Chenzhou jelas tidak akan melirik wanita seperti ini. Apa dia pantas? Kau ini siapa? Berani bicara seperti itu pada Lina? Apa kau tahu siapa Lina itu? Ada apa ini? Cepat seret dia keluar dari sini. Jangan merusak citra acara ini. Sebelum bertindak, pikirkan baik-baik dulu. Sekarang kau tidak punya undangan, masih saja berlagak. Ada apa ini? Dia berani-beraninya menyinggung Lina? Sungguh berani sekali. Kau hanya penyusup palsu di acara ini. Kau usir dia keluar. Sekarang juga. Jangan mentang-mentang punya sedikit rupa, lalu kau berpikir bisa mencari kekayaan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Di sini, semua orang, siapa yang berani berurusan lagi dengan keluarga Lin? Cepat usir dia. Jangan biarkan dia merusak suasana acara ini. Tunggu sial. Mencari kekayaan sampai ke sini? Betul. Ya benar-benar tidak tahu malu. Nona Lina, saya tidak menyangka. Acara yang diadakan keluargamu ini, ternyata siapa yang bersuara paling keras? Dia yang berkuasa. Tidak disangka? Putri Direktur A ini. Ternyata seorang wanita yang kasar. Dasar wanita jalang. Kau bohong. Ini bukan tempatnya bagimu untuk ikut campur. Ini pesta koktailku. Siapapun yang kuinginkan pergi, harus pergi. Memangnya kau ini siapa? Dasar wanita murahan dengan wajah menggoda, datang khusus untuk merayu pria. Nona Lina, kau sungguh galak ya. Disuruh pergi, apa telingamu tuli? Cepat seret dia keluar dari sini. Jangan berdiri di sini merusak penampilan, merusak suasana hati semua orang. Kenapa? Begitu buru-buru mengusirku? Apa takut nanti bertemu dengan penyandang dan aku? Lin Wanqing sama sekali tidak boleh tinggal di sini. Kau usir dia keluar. Entah dia yang pergi, atau kau yang pergi. Nona Lin, tolong Anda tinggalkan tempat ini. Keluar saja sendiri, membuat keributan yang memalukan. Benar. Cepat keluar, sial sekali. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah pasanganku. Siapa yang berani mengganggunya? Chenzhou, mereka bilang aku tidak pantas berada di sini dan menyuruhku pergi. Nona Lina, galak sekali. Bagaimana mungkin itu Pak Gu? Bukankah mereka sudah membatalkan pernikahan mereka? Lalu, Lina itu dianggap apa? Gu Chenzhou, akulah yang seharusnya menjadi pasangan perjodohanmu. Kapan aku menyetujui? Tolong perhatikan reputasiku. Jangan menyebarkan rumor. Kau. Gu Chenzhou, tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Ayah, Paman Wang. Chenzhou, lama tidak bertemu. Siapakah dia? Izinkan aku memperkenalkan. Pacarku, Lin Wanqing. Kenapa aku tidak tahu sejak kapan Lin Wanqing menjalin hubungan lagi denganmu? Kalian berdua ikut aku. Permisi sebentar. Anda sengaja melakukannya? Ya, saya sengaja melakukannya. Apa ayah sengaja paksa aku menikah demi kerjasama, bisnis,
Apa saya menyuruhmu menikahi Lina sekarang juga? Apa kamu tahu betapa pentingnya pesta hari ini? Tapi kamu justru membawanya ke sini. Kamu sudah mempermalukan Paman Wang. Anda boleh berhitung, tapi saya tidak boleh melawan. Untuk pesta selanjutnya kamu tetap di sini, jangan keluar lagi. Saya jamin hari ini tidak akan membahas pernikahan aliansi bisnismu lagi. Tapi masalah Paman Wang, apa kamu yakin bisa sendiri? Kamu pergi saja dulu. Saat kamu pergi, ingat untuk menjemput saya. Tetaplah di sini. Jangan membuat masalah di luar. cepat pergi. Guru. Jadi, demi Gu Chenzo, kamu harus melepaskan impianmu? Guru, saya minta maaf. Tapi saya sedang hamil. Meskipun teknik biola eksklusif saya sudah kamu kuasai, tetapi, mulai, sekarang kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu adalah murid kesayangan saya. Satu persatu, semua membuatku khawatir. Hah? Mulai, sekarang kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu adalah murid kesayangan saya. Guru, saya merindukan Anda. Dia bahkan bisa bermain biola. Tunggu, melodi ini kenapa terasa begitu akrab? Semoga terkabul. Lina melihat biola, pasti gatal ingin memainkannya. Mohon maaf atas kelancangannya ya. Kamar itu, kenapa yang saya ingat itu jelas-jelas Wan King? Omong-omong, Lina adalah pemain biola terkenal secara internasional. Kamu benar-benar memiliki putri yang hebat. Bao Bei Zhou Zhou, tidur yang nyenyak. Baik, Ibu. Ibu, saya ingin mendengarkan Nocturne. Bisakah Ibu memainkannya untukku? Baik, apapun untuk kesayanganku. Ayah, Paman Wang, saya permisi sebentar. Kenzo. Kenapa cara memainkannya terasa sangat akrab? Saya yakin pernah mendengarnya di suatu tempat. Kenapa kamu di sini? Chenzo. Lagu biola tadi, kamu yang memainkannya? Memangnya, kenapa kalau saya yang memainkannya? Apa hubunganmu dengan Guru Lilin? Apa hubunganmu sebenarnya dengan Guru Lilin? Jika dia adalah murid kesayangan Guru Lilin, mungkinkah lagu yang dimainkannya bisa membangunkan ibu? Betul sekali. Teknik yang tadi adalah teknik Guru Lilin. Mungkinkah Lin Wanqing adalah murid kesayangan Guru Lilin? Tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan. Aku adalah murid kesayangan Guru Lilin.
Tapi guru tidak mengizinkanku mengumumkan identitasku. Bisakah kamu membantuku merahasiakannya? Chenzhou, Lina baru saja kembali ke negara ini, dan dia tidak punya banyak teman. Biarkan dia tinggal bersamamu, biar dia beradaptasi. Baiklah. Bagaimana ini? Jika Lina tinggal di sini, bagaimana aku bisa hamil? Ibu? Dasar anak nakal, kenapa kamu pulang sendiri? Bukankah kamu pergi ke pesta koktail bersama Gu Chenzhou? Ibu, rumah keluarga kita masih ada atau tidak? Aku bilang padamu, memang harus suamiku. Rumah kita tidak hanya terselamatkan, bahkan semua utangnya, Chenzhou juga sudah menyelesaikannya semua. Hei, kenapa kau tanya soal rumah? Tinggal di tempat Chenzhou ini bukannya bagus? Ingat, kesempatan yang bagus harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cepat hamilkan dia, seorang bayi laki-laki yang gemuk. Dengan begitu, setengah sisa hidupmu, kau akan memiliki harapan. Bu Chenzhou akan menikah dengan orang lain. Apa katamu? Aduh, sungguh si mata duitan sialan itu. Orang tua Gu, aku akan langsung pergi dan bertanya pada Gu Chenzhou, selain status keluarga, apa kekurangan putriku? Bu, jangan pergi. Aku juga tidak punya kelebihan. Lin Wanqing, bisakah kau bersemangat sedikit? Dia belum menikahkan. Lagi pula kalian berdua memiliki dasar perasaan. Selama kau hamil, aku lihat putri dari keluarga mana yang bisa menikah dengannya. Bu, setelah calon pasangan nikahnya tinggal di sini, kita harus menjauh darinya. Kita harus menghindarinya. Kita tidak bisa melawan keluarga mereka. Tidak berguna. Menghindar apa? Selama ada menantuku, belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. C. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, kamar tamu sudah disiapkan untuk Nona Lina. Paman Li, saya ingin tinggal di kamar yang bersebelahan dengan Chenzhou. Tolong atur ulang untuk saya. Saya khawatir ini tidak memungkinkan. Kamar tamu memiliki dekorasi terbaik. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada Anda? Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat dulu. Paman Li, di mana kamar Chenzhou? Ada di sana. Paman Li, aku benar-benar mau tinggal di kamar sebelah Gu Chenzhou itu. Nona Lina, kamar itu adalah kamar Nona Lin. Apa? Siapa dia memangnya? Berani-beraninya dia tinggal di sebelah Gu Chenzhou. Paman Li, saya harus tinggal di kamar itu. Lin Wanqing, keluar sekarang juga. Buka pintunya. Keluar. Lin Wanqing, saya mau kamar ini, kemas barang-barangmu, dan pindah ke kamar tamu. Oh, ya ampun. Ini kamar saya, Nona Lina. Saya sudah terbiasa tinggal di sini. Lagi pula, saya memang ingin tinggal sedekat mungkin dengan Chenzhou. Setidaknya, harus lebih dekat daripada Anda. Lin Wanqing. Chenzhou, ya, kamu minum alkohol, kan? Bibi, Bibi akan membuatkanmu sup penghilang mabuk. tidak perlu. Bibi, saya sudah minum obat penghilang mabuk. Apakah Wenging sudah tidur? Belum tidur? Tapi dia bilang dia sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau kamu naik dan menemuinya? Baik, saya akan naik dan menemuinya.
Tuan Muda, Nona Lina sudah diurus dengan baik. Baik. Cuning, cari tahu data Lina saat dia di luar negeri, terutama hubungannya dengan Profesor Lilin. Bagaimana kamu bisa masuk? Shenzhou. Kamu akan segera menikah. Saya ingin punya anak. Keluar. Saya tidak mau pergi. Malam ini saya akan tidur di sini. Kalau begitu, kamu tidur di sini, dan aku tidur di kamarmu. Gu Shenzhou. Jangan sampai kamu menyesal. Shenzhou, apa kamu belum tidur? Ini sudah malam. Ada apa? Apa di kamarmu ada orang? Gu Shenzhou, buka pintunya. Gu Shenzhou, buka pintunya. Dasar wanita penggoda. Ini sudah malam, aku mau istirahat. Tidak pantas bagi kita, sebagai pria dan wanita yang bukan muhrim. Kamu juga kembali dan istirahat. Gu Shenzhou, kamu yang mengizinkanku tinggal di sini. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Buka pintunya. Menyenangkan. Menyenangkan? Buka. Shenzhou, berikan aku seorang anak. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi anak haram. Ya. Xiao Chengku adalah anak haram. Shenzhou. Tenang saja, aku akan pergi setelah hamil. Anak ini hanya milikku sendiri. Aku tidak akan pernah mengancammu dengan anak ini untuk menikahiku. Hanya dengan hamil, aku bisa menyelamatkan Xiao Cheng. Waktu Xiao Cheng tidak banyak lagi. Kau bersamaku, merayuku. Apakah hanya demi anak? Shenzhou. Sekarang, kau sudah memiliki Lina, aku tahu diri. Tapi aku tidak bisa melepaskanmu, dan aku tidak akan pernah menjadi wanita perebut suami orang. Kumohon, anggap saja kau kasihan padaku. Berikan aku seorang anak. Siapa bilang aku tidak akan menikahimu? Dasar wanita bodoh. Aku tidak ingin menikah karena perjodohan. Itu semua demi kamu. Gu Shenzhou,
Saat aku melihatmu sangat siap untuk melancarkan aksimu, tapi nggak nemu apa-apa, haruskah aku menahan diri atau nggak? Hah? Bagaimana dia bisa menyimpan kondom di mana saja? Sayang, tunggu sebentar lagi. Sayang, aku akan memberikannya padamu di waktu yang tepat. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Jangan-jangan tadi malam Chenzo, cepat, cepat, cepat. Sini duduk. Aku sudah membuatkan xiaolong bao kesukaanmu. Bibi, hal-hal seperti ini, biarkan saja pelayan yang melakukannya. Mana boleh begitu? Rasa yang kubuat, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Aku ingat dulu kau sangat suka. Cepatlah cicipi. Cepat. Gu Chenzo, mereka berdua hanya pelayan, mengapa mereka bisa makan bersama kita? Suruh mereka pergi makan di ruang pelayan. Pelayan-pelayanku, apakah perkataanku sudah tidak berlaku lagi? Jika kamu tidak mau makan, aku akan menyuruh Paman Li mengirimkannya ke kamarmu. Kau... Ci... Coba. Pak Gu, bagaimana hasil penyelidikannya? Nona Lina, di luar negeri sudah tanda tangani kontrak dengan agensi manajer terbaik. Tetapi menurut rumor, standar permainan biolanya tidak terlalu bagus, dan bahkan ada rumor menggunakan pemeran pengganti. Lina, apakah benar dia adalah murid terakhir Guru Lilin? Guru Lilin sudah tidak lagi mengadakan konser. 5 tahun lalu, menurut rumor dia punya seorang murid terakhir yang sedang mempersiapkan konser publik, tetapi entah apa alasannya, rencana itu dibatalkan. Dia juga punya murid perempuan yang juga sangat terkenal di dunia internasional, hanya saja sulit bertemu langsung dengannya. Dia sedang menjalani tur keliling dunia, yang lainnya tidak bisa diselidiki. Bagus, sudah tahu. Paman Li, bereskan kamar tempat biola ibuku diletakkan, bersihkan. Beritahu Lina, dia bisa berlatih kapan saja. Lin Wanqing, walaupun kamu tamu, lalu kenapa? Bukankah kamu masih melakukan pekerjaan pelayan? Cepat atau lambat, aku akan mengusirmu. Akulah calon nyonya rumah di sini. Lihat kan? Gu Chenzo khusus membuka ruang biola untukku. Biola ini adalah milik bibiku. Kalau begitu, selamat untuk Nona Lina, karena selangkah lagi menjadi Nyonya Gu. Kalau begitu, menjauhlah dariku, jangan ganggu pekerjaanku. Lin Wanqing, kau sengaja kan? Betul, memang aku sengaja, karena kau sudah tahu. Maka menjauhlah dariku. Jangan senang dulu. Dengan modal seperti dirimu, jangan harap bisa merebut Gu Chenzo dariku. Jika aku memetiknya pelan-pelan, seharusnya tidak akan terdengar.
Mulai sekarang, kau dilarang memberitahu siapapun bahwa kau adalah murid kesayanganku. Meniru guru lilin. Hanya mengandalkanmu, aku juga akan melatih lagu ini, lalu membuat semua orang terkesima. Chenzo, Sudah selarut ini, masih bermain biola? sudah lama sekali aku tidak memainkannya. Menjadi kaku, jadi aku ingin sedikit berlatih. Waktu sudah larut, istirahatlah lebih awal. Baik. Sepertinya Gu Chenzo sangat menyukai wanita yang bermain biola. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa Lin Wanqing bisa memainkannya. Hanya dengan membuat Lin Wanqing tidak bisa memainkan biola selamanya, maka Gu Chenzo Chenzo, menurutmu, Lina ini, seorang nona muda, tidak bisa melakukan apa-apa, tapi tetap saja memaksa mengusirku dari dapur? Katanya dia ingin membuat sup untukmu sendiri. Berhati-hatilah saat kamu meminum sup itu, jangan sampai dia menambahkan sesuatu di dalamnya. Nanti kalau kamu minum sup, hati-hati ya. Jangan sampai dia memasukkan sesuatu. maafkan saya, Nona Lin. Saya tidak sengaja. Saya minta maaf. Kamu? Paman Li, panggil dokter keluarga. Baik. Maafkan saya, Chenzu. Saya tidak melihat Nona Lin masuk. Saya tidak sengaja. Kamu memang sengaja. Kau menyiramkannya langsung ke Wanqing. Hari ini aku harus membunuhmu. Jangan mendekat. Aku akan memukulmu. Karena kau sengaja menyiram. Dasar wanita murahan. Tuan muda, dokter keluarga akan tiba dalam 10 menit. Anda disuruh terus mengguyurkan air dingin ke Nona Lin. Paman Li, suruh Lina keluar. Jangan biarkan dia mendekati Wanqing. Baik. Nona Lina, Tuan muda meminta Anda pergi dari sini. Kenapa? Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula aku datang ke sini untuk menjalin kasih dengan Gu Chenzo. Kenapa wanita murahan itu boleh terus menempel padanya? Kau masih berani bilang kau tidak sengaja? Hari ini kulitmu akan kurenggut. Jangan halangi aku. Nyonya Li, tenang. Jangan mendekat. Jika engkau masih ingin tetap di sini, cepat keluar. Pergi. Kita lihat saja nanti tanganmu masih bisa bermain biola atau tidak. Mbah. Dengan kemungkinan akan meninggalkan bekas luka, syukurlah tangan hanya sedikit saja.
Sama sekali tidak akan memengaruhi aktivitas ke depannya. Ini adalah obat paling mujarab saat ini. Oleskan obat tepat waktu, bisa menghilangkan 90% bekas luka bakar. Satu lagi, saat mengoleskan obat, terutama jangan meniup luka, agar luka tidak terinfeksi. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak Gu. Tidak perlu bantuan? Tidak, tidak perlu. Kau keluar. Orang yang tidak tahu pasti mengira kedua tanganmu lumpuh. Menjijikkan sekali. Kau, Ibu. Kau sudah tinggal bersamaku selama sebulan. Kau juga sudah beradaptasi dengan kehidupan di negara ini. Kau bisa pulang sekarang. Paman Li, Tuan muda. bantu Nona Lina berkemas. Antarkan Nona Lina kembali ke keluarga Wang. Baik. Kau mengusirku? Nona Lina, silakan. Sepertinya aku harus secara pribadi meminta guru lilin atau muridnya untuk kembali ke negara ini. Tuan Jason, saya menerima pesan Anda dan mengetahui kondisi ibu Anda. Meskipun saya dan guru saya, Nona Lilin, merasa sangat menyesal karena tidak bisa membantu Anda. Tetapi guru saya punya murid kesayangan di Tiongkok. Dia menguasai semua teknik permainan guru saya. Saya akan mencoba menghubunginya untuk Anda. Jika dia setuju, Anda bisa mendiskusikan detailnya secara langsung dengannya. Bye Rui. Tidak bisa menghindari Lina ya. Halo kakak. Kau masih ingat punya kakak ya? Tentu saja. Dulu kau yang paling menyayangiku. Ada apa? Ada seorang pria Tiongkok bernama Jason. Ibunya sudah koma selama bertahun-tahun. Ibunya hanya merespons teknik permainan musik unik dari guru. Di dalam negeri hanya engkau yang tersisa. Aku punya waktu 3 hari dari sekarang. Kau bantu atur janji dengannya ya. Kalau begitu, aku akan membalas pesannya nanti. Kenapa kau minum air dingin? Biar ku buatkan kopi untukmu. Tiga hari lagi adik seperguruanku akan punya waktu luang. Kamu bisa beritahu aku tempat pertemuannya. Dia akan datang tepat waktu. Sanatorium Xingtian, kamar rawat 301, pukul 2 siang. Tolong sampaikan terima kasih banyak. Terima kasih.
siapa yang mengirimimu pesan ini? Aku pernah bertemu dengannya. Hanya seorang kakak perempuan yang sangat baik padaku. Kakak perempuan? Jika dia ada waktu, kita bisa mengajaknya makan. Dia ada di Indonesia. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu adalah murid kesayanganku. Berita di kalangan atas saling terkait, aku tidak bisa melanggar janji sumpahku pada guruku. Dia ada di Indonesia, tapi dia terlalu sibuk akhir-akhir ini, aku bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Nanti kalau dia sudah ada waktu luang, aku akan mengajaknya keluar, baru kita makan bersama ya. Baik. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Benar juga, mana mungkin dia kenal Pak Edi. Lina sialan ini, seharusnya aku menghajarnya habis-habisan hari itu. Tunggu saja, suatu hari aku juga akan memasak semangkuk sup dan menyiramkannya kembali padanya. Ibu, ini sudah jauh lebih baik. Hanya luka kecil seperti ini, tidak akan mengganggu. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah lanjutkan pengobatannya. Bibi, akhir-akhir ini masakan untuk wancing sebaiknya dibuat terpisah, jangan ditambahkan bumbu-bumbu yang berwarna hitam agar bekas lukanya tidak semakin menghitam. Baik, saya akan memasak terpisah untuk Wancing. Sudah waktunya pergi memenuhi janji di sanatorium. Mohon maaf, Pak Gu, Ibu. Anda didiagnosis menderita kondisi vegetatif, sangat sulit baginya untuk sadar kembali. Umumkan saja bahwa beliau telah tiada. Jangan biarkan kamar ibu dikerumuni wartawan setiap hari. Pak Gu, Tuan Wilson tiba-tiba mendarat di Tiongkok. Beberapa perusahaan investasi sudah menerima kabar ini dengan persyaratan yang hampir sama. Kerjasama internasional kali ini tergantung pada siapa yang memiliki niat paling tulus. Menurut informasi terpercaya, pesawat Wilson akan tiba di bandara sekitar pukul 3 sore. Jika Anda berangkat dari sanatorium sekarang, Anda seharusnya bisa berhasil menemuinya lebih dulu. Baik, saya mengerti. Perusahaan sedang menghadapi keadaan darurat. Saya harus segera menuju bandara. Saya sangat menyesal karena tidak bisa bertemu dengan Anda. Biola sudah siap. Tolong mainkan untuk ibu saya. Terima kasih banyak. Jason. Lingkungan di sini benar-benar bagus. Orang yang tinggal di sini pasti orang kaya raya, kan? Cheng Tian, nama ini terasa sangat akrab, seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana pena saya? Ada di atas meja. Lupakan saja, waktunya tidak cukup. Biarkan Juning mengirimkannya. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat.
Lina, bukankah seharusnya kamu ada di ruang rawat? Ada apa? Pak Gu. Dokter, apakah orang yang saya minta untuk memainkan biola untuk ibu saya sudah datang? Dia sudah tiba dan sedang bermain sekarang. Dengarkan. Dokter, bisakah Anda mengambil fotonya dan mengirimkannya kepada saya? Bel panggilan ibu Anda berbunyi. Saya akan turun untuk memeriksanya. Postur tubuh ini, sebenarnya kamu ini siapa? Dasar anak manja yang lengket sekali, tidak mau pergi dari sisiku. Gu Chenzhou, keluarga Lin sudah bangkrut. Lin Wanqing tidak memberikan bantuan sedikit pun bagi keluarga Gu. Kau tidak boleh menikahinya. Kau adalah istri yang kutetapkan, penolakan siapapun tidak ada gunanya. Anakku? Aku mau anakku. Sayang, tunggu sebentar lagi. Gu Chenzhou, kau hebat. Kakak senior. Wanqing, Selamat datang kembali ke negara ini. apakah Xiao Cheng baik-baik saja? Tidak terlalu baik. Setelah pekerjaan ini selesai, kita akan pergi melihat Xiao Cheng bersama. Oh ya, guru memintaku membawakan sebuah video untukmu. Kau adalah murid terbaikku. Kau bisa mempersiapkan konser solomu sendiri. Aku meminta kakak seniormu, Bai Rui, kembali untuk membantumu. Ini benarkah? Tentu saja benar. Rinciannya akan kita bicarakan saat aku sudah selesai bekerja dan makan malam bersamamu. Terima kasih, kakak seperguruan. Aku akan membantumu mengatur hal-hal selanjutnya. Cepatlah kembali. Aku pergi dulu. Kakak seperguruan memang kakak seperguruan. Sebegitu cepatnya menciptakan momentum untuk konser di media sosial. Aku harus segera meningkatkan latihan, agar sama sekali tidak mempermalukan guru. Nona Lin telepon dari kediaman lama. Tuan Tua meminta Anda untuk pergi ke sana. Ada urusan apa di kediaman lama? Tidak ada. Perlu saya hubungi Tuan Muda? Biarkan Tuan Muda menemani Anda kembali. Benar. Hubungi Chenzhou, biarkan dia menemanimu pergi. Kalau tidak, ibu tidak tenang membiarkanmu pergi sendirian ke keluarga Gu. Mungkin, hanya untuk melemparkan kartu di depanku, dan memintaku meninggalkan Gu Chenzhou. Tidak perlu memberitahu Chenzhou, aku sendiri saja cukup. Aduh, tidak bisa. Tuan tua keluarga Gu itu sangat memandang status sosial, aku khawatir. Ah, sudahlah, ibu akan menemanimu pergi. Ayo. Tidak perlu, Bu. Aku pergi sendiri. Aku yakin aku bisa. Saya akan pergi bersama Anda. Kebetulan saya sudah lama tidak bertemu dengan Nyonya Tua. Terima kasih, Paman Li. Silakan. Nona Lin, Tuan Besar dan Nona Lina sedang bermain catur di ruang kerja. Mohon Anda pergi ke sana. Ini semacam unjuk kekuatan? Letakkan di sini.
Ya ampun, pamanku. Anda sungguh hebat sekali. Kalau begitu saya hanya bisa meletakkannya di sini. Letakkan di sini. Hahaha. Pamanku, Duduk. ya ampun. Sekarang giliranmu. Hahaha. Pamanku, saya meletakkannya di sini. Menurut Anda bagaimana? Letakkan di sini. Kalau begitu, di sini bagaimana? Ada kemajuan ya? Baik. Pamanku, Anda sangat luar biasa. Saya sampai kebingungan dibuatnya. Kalau begitu, saya letakkan di sini saja. Lina bilang, kau dan ibumu tinggal di Villa Chenzo. Betul, Paman. Pilihlah satu rumah yang kau suka. Aku akan membayarnya. Kalian, pergilah. Paman, mengenai hal ini, Anda mungkin harus menanyakan pendapat Chenzo. Pergi atau tidaknya saya, bukan saya yang memutuskan. Begitu pula, Anda juga tidak bisa memutuskan. Pamanku, lihat, bukankah saya sudah bilang dengan benar, Lin Wanqing ini punya rencana besar. Jika aku bisa membujuk Gu Chenzo, aku tidak akan membiarkanmu menginjakkan kaki di keluarga Gu sedetik pun. Katakan, berapa uang yang kau mau agar kau pergi? Lin Wanqing, saya sarankan Anda selagi masih ada kesempatan untuk bernegosiasi, lebih baik manfaatkan baik-baik. Jangan berpura-pura sampai menit terakhir, sampai tidak mendapatkan uang sepeser pun. Kartu hitam yang diberikan Chenzo tidak ada batasnya. Uang, jika itu dari suami sendiri, lebih nyaman menggunakannya. Lin Wanqing, keluarga Gu tidak akan menikahi orang yang tidak berguna. Saat ini, kau tidak ada gunanya bagi Gu Chenzo. Jadi jangan berpikir untuk menikah dengan keluarga Gu. Yang kuinginkan adalah Lina, hanya keluarga besar sepertinya, yang pantas berbesanan dengan keluarga Gu. Di hadapan keuntungan, kau tetap tidak berharga. Lin Wanqing, apa kau tahu seberapa besar keuntungan yang bisa diberikan keluarga kami kepada keluarga Gu? Tapi, Gu Chenzo mencintaiku. Kau. Cinta adalah hal yang paling tidak berharga. Di hadapan keuntungan, itu bukan apa-apa. Itu karena, dalam hati Anda, yang ada hanyalah keuntungan. Paman Gu, karena Anda sangat menyukai Lina, lebih baik, Anda saja yang menikahinya. Kau, Paman Gu. Tuan. Sungguh lidah yang tajam. Bagaimana keluarga Lin bisa melahirkan putri sepertimu? Pengurus rumah, cepat bawa Paman Gu keluar. Obat, ada di kamar. Benar-benar tidak punya daya tempur. Kenapa? Apa kau sudah tidak bisa berpura-pura lagi? Aku benar-benar meremehkanmu, Lin Wanqing. Terima kasih atas pujiannya. Katakan, apa syaratmu? Tinggalkan Gu Chenzo. Apa Gu Chenzo sendiri? Tahu kalau kau memperlakukannya seperti barang dagangan? Kau. Anda. Tahu ini apa? Ini adalah vas antik yang dibeli oleh Paman Gu seharga 200 miliar rupiah, vas kesayangannya. Coba katakan, jika Anda memecahkannya, apa yang akan dia lakukan? Masih ingin menikah dengan keluarga Gu? Tolong, cepat kemari. Anda memukul saya masih bisa dimaafkan, tapi kenapa Anda memecahkan vas kesayangan Paman Gu? Vas saya. Ini, pecah berkeping-keping. Ini. Lin Wanqing, Anda melakukannya dengan sengaja. Paman Gu, bukan saya. Dia, Lina sendiri yang memecahkan vas Anda, lalu menimpakan kesalahan itu pada saya. Paman Gu, saya tahu Anda sangat menyukai vas ini. Biasanya saya berjalan memutar, karena takut menyentuhnya sedikit pun. Bagaimana mungkin saya sengaja memecahkannya? Ya, dia Lin Wanqing. Dia tidak puas karena kau menyogoknya dengan uang, dan baru saja bertengkar denganku, bahkan dia menyerangku. Dia juga menuduhku sengaja memecahkan vas bunga. Benar, aku bersaksi.
Nona Lina setiap kali masuk ruang kerja, selalu berjalan memutai vas bunga itu. Pasti Nona Lin yang sengaja melakukannya. Nona Lina biasanya sangat ramah kepada kami para pelayan. Lalu bagaimana mungkin dia menuduh seorang tamu dengan tuduhan yang tidak benar? Memecahkan vas bunga kesayangan Tuan, lalu menuduh Nona Lina. Ini pasti ketidakpuasanmu pada Tuan. Kau melampiaskannya pada vas bunga, sekaligus mencapai dua tujuan sekaligus ya. Paman Gu, aku sama sekali tidak tahu bahwa ini vas bunga kesayangan Anda. Mengapa aku harus memecahkannya? Termasuk tamparan tadi, dia sendiri yang menampar dirinya. Apa maksudmu? Jadi kalau bukan barang kesayangan Tuan, kau boleh hancurkan? Tuan muda, benar-benar termakan rayuan oleh wanita ini. Kualitas dirinya jauh berbeda dengan Nona Lina. Sangat licik. Kau tidak pantas menjadi nyonya utama di keluarga Gu. Wajah Nona Lina sampai bengkak karena tamparan. Seberapa kuat tenaga yang digunakan? Apa kau tahu berapa harganya? Jual seluruh keluargamu pun takkan cukup untuk ganti ruginya. Ramai sekali. Mengapa kau datang? Paman Li masih mengkhawatirkanmu. Dia meneleponku, jadi aku segera kembali. Ternyata benar. Saat aku tidak ada, semua orang berani menindas wanitaku. Gu Chenshou, ini wanita yang kamu pilih. Dia tidak pantas menjadi istri ketua keluarga. Suruh dia pergi. Pantaskah atau tidak? Aku yang memutuskan ayah tidak perlu repot-repot memikirkannya. Terlebih lagi aku adalah ketua keluarga. Kamu dasar anak durhaka. Ayah, Lin Wancheng adalah istri yang aku akui. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Ayah pun tidak. Menghormatinya berarti menghormatiku. Siapapun yang berani tidak menghormatinya di masa depan. Jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan. Dia sengaja memecahkan vas dan menjebakku. Tidak menghormati pamanku. Wanita dengan moral seperti ini. Bagaimana dia pantas menjadi wanitamu? Moral. Seseorang yang penuh dengan kebohongan. Berbicara tentang moral denganku. Kamu. Aku yakin dia tidak sengaja. Ingin mendengar bunyi pecahan lagi? Pecahkan saja sesukanya. Priamu tidak punya banyak hal lain, hanya banyak uang. Dasar pemboros. Hati-hati saat memecahkannya. Jangan sampai terluka. Meskipun Wang Qing boleh memecahkannya sesuka hati, tapi bukti apa yang kamu punya? Yang membuktikan dia yang memecahkannya. Wajah dan tanganku adalah buktinya. Mana aku punya bukti? Kamu tidak punya bukti? Aku punya. Ini adalah hadiah karena kamu percaya padaku dan melindungiku. Kalian sudah keterlaluan. Bagus. Paman Gu, kamu sangat hebat. Ya ampun, Paman Gu. Ajari aku. Lina benar-benar orang gila. Aku masih harus berterima kasih padamu, karena terakhir kali kamu menyiramku dengan sup panas, itu membuatku sedikit waspada terhadapmu. Kalau tidak, dengan tuduhan menipu sebesar 200 miliar rupiah ini, yang ditimpakan padaku, kemana aku harus mencari keadilan? Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu mengakalku. Kamu pikir kamu pantas melakukannya? Kita pergi. Paman Gu, Paman Gu. Dengarkan penjelasanku. Ya ampun, ternyata itu Nona Lina. Memang benar ya, kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Kita semua tertipu olehnya. Dulu, Nona Lin pernah disiram air panas olehnya. Sungguh wanita yang kejam sekali. Orang kaya memang punya keberanian. Sebuah vas senilai 200 miliar rupiah dengan mudahnya dihancurkan. Apakah kamu harus membayar ganti rugi? Benar, Nona Lina harus membayar ganti rugi. Sengaja menjebak, sangat jahat. Jika tidak bayar, kita akan lapor polisi. Benar, lapor polisi saja. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Tidak apa-apa kan? Saat dibeli harganya 200 miliar rupiah. Sekarang nilainya 3 kali lipat, 600 miliar rupiah. Nanti ingat temui kepala pelayan Zhao untuk meminta nomor kartu transfer secepatnya. Gu Chenshou, kamu. Aku yakin hanya 600 miliar rupiah ini bagimu bukanlah apa-apa. Kalau begitu, transfer uangnya ke kartu tepat waktu. Kamu. Ayo, aku akan mengantarmu melihat nenek. Ya, baik.
Tuan Muda Nona Lin. Nenek, Nyonya tua, Kenapa memanggil Nyonya tua? Panggil saja nenek seperti Chenzo. nenek. Anak baik, cepat kemari ke nenek. Tadi, aku dengar dari kepala pelayan Li tentang masalah keluarga Lin. Pasti sulit bagimu selama ini. Karena kamu dan Chenzo sudah berbaikan. Beberapa hal biarkan Chenzo yang membereskan untukmu. Gadis itu harus dirawat dengan baik. Chenzo, kemari. Mulai sekarang, dengan adanya Chenzo, tidak ada yang boleh mengganggumu. Apakah hal-hal yang harus diselesaikan sudah beres? Nenek, apakah Anda tidak percaya kemampuan cucu Anda ini? Baik, Chenzo kami memang yang paling hebat. Nenek, aku angkat telepon dulu. Pak Gu, Tuan Wilson baru saja mengirim email memastikan kerjasama dengan grup Gushi. Selamat Pak Gu. Nantinya semua ini akan jadi milikku. Makin tinggi jabatan seseorang, makin sakit ia jatuh. Gu Chenzhou, mari kita lihat berapa lama kau bisa bangga. Lihat apa? Kalau kau terus menatap, aku akan mencungkil matamu. Ayah, untuk pesta topeng ulang tahun ke-20 keluarga kita, aku ingin mengundang murid terbaik Guru Lilin untuk tampil. Baiklah. Lin Wanqing, aku harus menguasai teknik Guru Lilin. Aku pasti akan mengalahkanmu dan merebut kembali Gu Chenzhou. halo, Wanqing, kau tahu grup A? aku tahu. Hari ini Direktur Wang mengirimkan undangan padamu. Ia berharap kau bisa memainkan beberapa lagu di pesta topeng ulang tahun ke-20 grup A sebelum pertunjukan. Hei adik seperguruan, apakah kau mendengarku? Kakak seperguruan, setahu saya, putri Direktur Wang juga seorang pemain biola. Mengapa ia mencariku? Mungkin ia ingin memanfaatkan ketenaranmu untuk mempromosikan grup. Yang paling penting, di pertunjukan mereka, 15 menit penampilan dihargai 60 juta rupiah. Pikirkan baik-baik, apakah kau mau pergi? Mau. Pengobatan Xiao Cheng juga butuh uang. Aku akan menghadiri pesta topeng, itu tidak memengaruhi penampilanku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membalasnya sebentar lagi. Oke. Halo? Untuk ulang tahun ke-20 grup A, ada pesta topeng malam ini. Direktur Wang mengirimkan undangan. Jadilah pasanganku. Aku tidak akan pergi, ya. Aku muak melihat wajah Lina. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menemui seseorang dan segera kembali. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta topeng ulang tahun ke-20 grup A. Kalian semua adalah kekuatan inti grup A. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang cemerlang. Bersulang. Bersulang. Ayah, jangan bicara lagi. Cepat panggil murid kesayangan, Guru Lilin untuk tampil. Bagus. Punya ambisi yang tinggi. Hari ini, aku mengundang murid kesayangan Master Biola Internasional Lilin dengan biaya besar untuk memainkan musik biola bagi kalian. Mari menari sepuasnya. Bagus. Wanqing, hari ini, anggap saja ini sebagai pemanasan untuk konsermu. Cantik sekali. Ini sangat menakjubkan. Sungguh beruntung, murid dari master itu. Benar, sungguh hebat, sungguh hebat. Terlihat berbeda. Ya kan? Tidak sabar? Kapan aku bisa memiliki kemampuan ini? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Bagaimana mungkin? Kenapa harus kau, Lin Wanqing? Aku tidak akan pernah membiarkan Gu Chenzhou melihatmu. Kakak Chenzhou, terima kasih sudah mau datang ke pesta dansa ini. Ini adalah sesuatu yang sengaja aku siapkan untukmu. Aku tidak butuh.
Aku datang hari ini hanya untuk menemui seseorang. Kakak Chenzhou, tentang perjodohan ini, aku harap kau mau mempertimbangkanku. Aku adalah satu-satunya putri di keluarga kami. Seluruh grup A akan menjadi milikku. Siapapun yang menikahiku, sama saja mengambil seluruh grup ini. Aku Gu Chenzhou tidak perlu memanfaatkan seorang wanita hanya untuk memperbaiki keadaan. Tanpa grup A, aku pun tetap akan membuat keluarga Gu berdiri di puncak tertinggi, hingga semua orang mengagumi. Sedangkan grup A, kau hanya perlu menjauhi Lin Wanqing dan tetap berada di tempatmu. Baru aku bisa menjamin, itu akan selamanya milik keluarga Wang. Hanya karena Lin Wanqing, kau mengancamku dengan seluruh grup A. Apa kekuranganku dibandingkan dengannya? Dia hanya mengincar uangmu. Bahkan jika dia menginginkan bulan, aku tetap akan memetiknya untuk dia. Pak Gu sudah datang. Ayo Pak Gu, kita minum. Pak Gu, keren sekali. Pak Gu, saya ingin bersulang untuk Anda. Ayo minum. Untuk Anda, Pak Gu. Kenapa rasanya sangat akrab? Ada proyek yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Kakak senior, cepat, kita ganti baju. Ada apa? Tidak ada waktu lagi, cepat. Kau ganti peran jadi aku, nanti aku jelaskan padamu. Kumohon padamu. Halo Tuan, ini adalah belakang panggung. Jika ingin menghadiri pesta dansa, silakan ke aula utama. Kenapa dia sangat mirip dengan Xiao Chen? Mungkinkah aku salah lihat? Halo, nama saya Jason. Saya dengar Anda tampil di sini hari ini, jadi saya ingin menyampaikan terima kasih secara langsung. Halo, ini hanya sekadar bantuan kecil dariku. Saya juga akan terus membantu pengobatan ibu Anda. Jason, Gu Chenzhou, bukankah bibiku sudah meninggal? Ini adalah kalung ruby yang saya beli di lelang internasional sebagai hadiah untuk konser pertama Anda di dalam negeri. Terima kasih banyak karena telah merawat ibu saya. Adik seperguruanku. Apa aku harus menerimanya? Ini terlalu mahal. Dibandingkan dengan bantuan Anda kepada ibu saya, hadiah kecil ini tidak berarti apa-apa. Semoga Anda menyukainya. Saya permisi dulu. Kau tunggu di sini sebentar. Lihat siapa sebenarnya yang ada di ruang ganti itu. Baik. Mereka sudah pergi. Adik seperguruanku, bukankah seharusnya kau mengatakan sesuatu padaku? Pria tadi, dia adalah Gu Chenzhou. Dia adalah Jason. Kau? Bilang apa? Jason adalah Gu Chenzhou? Xiao Cheng adalah anak Gu Chenzhou? Pria yang menghamilimu? Bicara pelan-pelan, kau harus merahasiakannya dariku. Untuk sementara aku belum mau memberitahu Gu Chenzhou tentang masalah ini. Lalu? Bagaimana dengan ini? Yang ini, tolong simpan saja untukku dulu. Aku tidak mau memberitahunya. Nanti kita keluar lewat pintu belakang. Aku harus segera pulang. Ayo. Lin Wanqing, aku meremehkanmu. Sepertinya aku harus mengingatkanmu, Xiao Cheng masih ada di tanganku. Bersulang. Ayo, ayo, mari minum, mari minum. Bersulang, bersulang. Untuk melodi seindah ini, kita harus minum lebih banyak gelas. Ada seorang wanita bersembunyi di kamar pas, mengenakan topeng. Tidak tahu siapa dia. Keduanya pergi melalui pintu belakang. Direktur Wang, saya ada urusan lain. Saya permisi dulu. Baik, kalau ada waktu, ajaklah ayahmu, mari kita makan bersama. Cepat pulang. Kakak, cepatlah. Gu Chenzhou pasti mencurigaiku. Aku harus cepat pulang.
Cepat bangun. Ibu. Ada apa? Tidak ada yang menyadari aku pergi, kan? Ah, tidak. Aku terus memutar musik biola ini. Mereka semua mengira kamu sedang istirahat sambil mendengarkan musik. Baguslah kalau begitu. Cepat kembali ke kamarmu, Gu Chenzhou akan segera kembali. Tuan Muda, Paman Li, apakah Wan Jing keluar malam ini? Nona Lin berada di kamar mendengarkan musik biola sepanjang malam. Saya tidak melihat dia keluar. Baiklah, saya mengerti. Selamat malam, Paman Li. Apakah saya yang salah berpikir? Apa? Xiao Cheng hilang? Saya akan segera sampai. Halo, Wan Jing, apakah rencana yang saya minta sudah kamu temukan? Chuning, Xiao Cheng hilang. Bukankah kamu menyewa tim medis terbaik untuk merawatnya? Bagaimana mungkin dia menghilang? Jangan lupa, syarat untuk merawat Xiao Cheng adalah kamu membantuku mendapatkan lencana ketua keluarga. Tetapi sudah sekian lama, bahkan bayangan lencananya pun belum kelihatan. Jadi, Xiao Cheng telah saya pindahkan ke tempat yang sangat aman. Jadi, apakah kamu masih ingin bertemu dengannya? Aku akan membantumu mendapatkan lencana itu secepat mungkin. Jika sebelum itu, sesuatu terjadi pada Xiao Cheng, jangan pernah berpikir untuk melihat lencana itu lagi. Pintar sekali. Kalau begitu aku tunggu kabar baik darimu. Tuan Muda, telepon dari taman kanak-kanak. Maafkan aku, Gu Chenzhou. Xiao Cheng, jangan takut, ibu akan segera datang menyelamatkanmu. Ning, di mana Xiao Cheng? Rencananya sudah kudapatkan. Benarkah Lin Wan Jing? Jangan bohongi aku. Rencananya ada di tanganku sekarang. Kau mau? Sebelum jam 12 siang ini, aku harus melihat Xiao Cheng dalam kondisi baik-baik saja di ranjang rumah sakit ini. Jika tidak, akan kulempar lencana ini ke laut. Baik, sampai jumpa di rumah sakit. Xiao Cheng, ibu datang untuk menyelamatkanmu. Mari kita pulang. Serahkan rencananya lebih dulu, aku akan membiarkanmu membawa Xiao Cheng pergi dengan aman. Jika tidak, hari ini, tak seorang pun boleh keluar dari kamar rumah sakit ini. Jangan mendekat, aku akan melemparkannya padamu. Lencana kepala keluarga. Lin Wan King, mengapa kau berpikir aku akan melepaskan putra Gu Chenzhou? Kau, Apa katamu? Gu Chenzhou, kenapa kau datang? Gu Chenzhou, kenapa kau datang? Apa yang baru saja engkau katakan?
Lin Wanqing, bukankah seharusnya kau menjelaskannya kepadaku? Tentang anakku, kenapa aku tidak tahu? Aku, Ada apa dengan anak itu? jangan sentuh dia. Dia juga anakku. Jauh sebelum kau memeluk wanita lain dan memaksa keluarga Lin kami bangkrut, memaksa ayahku mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kau sudah tidak pantas menjadi ayahnya. Apa katamu? Wanita lain? Aku hanya punya engkau satu-satunya wanita. Paman, tentang kematian ayahmu, aku sangat menyesal, tapi kebangkrutan keluarga Lin tidak ada hubungannya denganku. Aku melihatmu pada hari ayahku meninggal. Chuning bilang dia memberimu perjanjian tentang pendanaan keluarga Lin, sesuatu tentang pengepungan. Sehari sebelum pertunangan kita, dia meneleponmu. Aku mendengar dari telepon itu, ada seorang wanita menangis mempertanyakanmu, mengapa kau mencampakkannya dan bertunangan denganku. Jadi karena inilah kau membatalkan pernikahan? Aku bersumpah, aku hanya punya engkau satu-satunya wanita. Saat itu, Chuning yang memberitahuku bahwa paman mencariku. Tidak kusangka aku belum sempat sampai ke gedung perusahaan sudah. Chuning. Pak Gu, maafkan aku. Chuning, dia melarikan diri. Pergi. Adik seperguruanku, Jason mengirim pesan, mengatakan dia ingin menambah waktu perawatan. Perawat tidak bilang kalau kamu ada tamu loh. Gawat. Adik seperguruanku. Jason, Bairui, murid terbaik dari Guru Lilin, ya. Lin Wanqing, bukankah sekarang saatnya kita menyelesaikan urusan kita? Kau, masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan. Jika aku sampai percaya, omong kosongmu lagi. Aku ini anjing. Kau mau membawa Xiao Chen kemana? Kakak seperguruanku, sampai jumpa lagi. Bawa tuan muda kecil ke kamarnya dan cari tim medis terbaik. Baik, tuan muda kecil dan tuan muda, benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama. Dasar anak nakal tidak tahu diri, kau berani menyembunyikan masalah sebesar ini dariku. Apakah kau masih menganggapku sebagai ibumu? Hah, Tenshou, jangan halangi aku hari ini. Aku benar-benar harus menghajar anak nakal ini. Ibu, aku salah. Maafkan aku juga melakukan ini agar ibu tidak terlalu khawatir. Kamu sendirian di luar negeri. Tidak ada satupun kerabat di sampingmu, pasti sangat menderita, ya. Kamu melahirkan anak sendirian, tidak ada satupun yang menjagamu. Bagaimana kalau sakit? Apakah kamu bodoh? Ada kakak senior yang membantuku menjaga, kok. Kamu masih berani membantah. Bibi, ini semua salahku. Jangan salahkan Wanqing lagi. Wanqing, sisa hidup yang selama ini tidak aku hadiri, aku akan mengerahkan segalanya untuk menebusnya kepadamu. Menikahlah denganku. Aku akan melindungi kamu dan anak kita, melindungi keluarga kita. Terakhir kali kamu bilang menolak Lina karena kamu ingin menikahiku, apakah itu benar? Benar? Lalu hari ini kamu bilang ingin menikahiku, bukan karena Xiao Chen membuatmu kasihan padaku. Bukan. Lalu, karena apa? Bodoh. Apakah kamu masih ingat, waktu kecil, kamu menyelamatkan seorang anak laki-laki yang hampir diculik. Sejak saat itu, kamu sudah tertanam jauh di hatiku. Xiao Cheng adalah hasil dari malam 4 tahun lalu saat aku dibius. Ma? Aku selalu berpikir, itu hanyalah mimpi karena pengaruh obat. Kamu tahu itu aku. Ya. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku?
Saat aku tahu tunanganku adalah kamu, aku sungguh bahagia. Aku segera meninggalkan segalanya dan kembali ke negara ini bersama bayi di perutku. Pada hari pertunangan, Chuning datang mencariku dan menunjukkan padaku foto kamu tidur dengan wanita lain. Dia juga memperdengarkan padaku rekaman saat dia menanyaimu. Chuning lagi. Dokter sudah menceritakan rencananya padaku. Jadi, kamu terus mendesakku untuk mendapatkan anak. Mari kita segera memiliki anak. Xiao Cheng bisa bertahan hidup melalui sel punca plasenta adik laki-laki atau perempuannya. Ditambah dengan darah tali pusat, peluang penyembuhannya sangat besar. Benarkah? Mulai sekarang, kita harus berusaha keras. Tapi soal menyembunyikan identitasmu, kita akan selesaikan secara detail. Muda telepon dari kediaman utama meminta Anda dan Nona Lin segera kembali. Chuning ada di kediaman utama. Gu Chenzhou. Rencana kepala keluarga ada di tangan Chuning. Pagu. Tidak. Saya harus memanggilmu, Kakak. Nenek. Anak yang baik, cepatlah duduk di sini bersama nenek. Ayah. Tidakkah seharusnya ayah memberikan penjelasan? Chenzhou, dia adalah adikmu. Cukup. Ibuku hanya melahirkan aku seorang. Aku tidak punya adik. Apakah kamu merasa telah menyembunyikannya dengan sangat baik? Tentu saja. Bukankah kamu telah kupermainkan habis-habisan? Rencana kepala keluarga, Lin Wanqing yang memberikannya kepadaku. Dasar perempuan bodoh. Bagaimana bisa kamu memberikan lencana kepala keluarga kepadanya? Chuning, cepat kembalikan lencana itu kepada kakakmu. Ayah, meskipun aku tidak mengakui Chuning sebagai adikku, dia bagaimanapun juga adalah darah daging ayah. Diam. Bukan giliranmu untuk bersikap sok baik. Ayah sudah kukatakan bahwa aku akan membawa lencana kepala keluarga ini ke hadapanmu. Dan aku berhasil. Sesuai peraturan keluargaku, kepala keluarga harus menjaganya dengan baik. Lencana kepala keluarga tidak boleh hilang. Siapapun dari keturunan grup Gu yang dapatkan lencana kepala keluarga, dia adalah kepala keluarga Gu. Nyonya besar, aku juga keturunan grup Gu. Sekarang lencana kepala keluarga ada di tanganku. Apakah peraturan keluarga Gu ini akan kamu patuhi atau tidak? Benar. Peraturan grup Gu telah diwariskan selama 100 tahun. Tidak ada satu orang pun yang tidak mematuhinya. Chenzhou, rencana kepala keluargamu ada di tangan Chuning. Apalagi yang bisa kamu katakan? Ibu, keluarga Gu ini hanya milik Gu Chenzhou. Tidak ada orang lain yang boleh merebutnya. Kumohon bukalah aula leluhur dan ubahlah peraturan keluarga. Mengapa? Mengapa kepala keluarga harus dia Gu Chenzhou? Aku juga putramu. Mengapa aku tidak bisa menjadi kepala keluarga Gu? Demi Gu Chenzhou, kamu rela mengubah peraturan keluarga, ha? Gu Chenzhou, apakah kamu merasa sangat bahagia? Punya ayah sebaik ini yang membelamu? Apa katamu? Akan kuberitahu, kakakku yang baik. Alasan ibumu sampai terbaring lemah. Semua karena kita memiliki ayah yang hebat. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, alasan ibumu sampai terbaring lemah. Semua karena kita memiliki ayah yang hebat. Orang itu benar-benar bibiku? Katakan padaku semua yang kamu tahu. Siapa yang memintamu datang ke sini mencariku? Ibu sakit parah dan ingin bertemu dengan Anda untuk terakhir kalinya. Tapi aku benar-benar tidak bisa menghubungi telepon Anda. Ayah, kumohon pergilah menemuinya. Diam kau. Apa yang kau katakan? Ulangi sekali lagi. Kau salah dengar. Ini adalah anak dari temanku. Datang untuk meminta bantuanku. Aku tidak tuli. Kau sudah gila. Ini, bagaimana keadaanmu? Bagaimana Gu Chenzhou? Mengejutkan, bukan? Kepala pelayan Zhao, Nyonya besar. telepon polisi. Keluarga Gu kami tidak akan pernah menoleransi orang jahat.
Ibu, Kenapa belum cepat pergi? baik. Ibu, Chenzhou, aku sungguh tidak sengaja saat itu. Aku tahu aku salah. Chenzhou, selama ini kau pasti menderita. Tuning, ayahmu yang tidak berperasaan ini akan kumasukkan ke penjara. Apakah kau puas? Ibu, Diam. Karena kau melakukan kesalahan, maka kau harus menanggung konsekuensinya. Sebagai ibumu, aku memang tidak mendidikmu dengan baik. Tentu saja akan ada tempat yang akan mendidikmu. Hanya itu saja? Sudah kukatakan, aku ingin menjadi kepala keluargaku. Mulai sekarang, aku akan secara jujur berdiri di depan semua orang. Lencana keluarga Chuning ini kuberikan padanya. Apakah kau membenciku? Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku, Gu Chenzhou, bisa berada di posisi ini. Bukan hanya mengandalkan rencana kecil ini saja. Percayalah padaku, meskipun aku tidak bisa menjadi kepala keluarga, aku tetap bisa melindungimu dan anak kita. Anak? Kamu hamil? Aku percaya padamu. Nenek, nanti aku akan ceritakan tentang anak itu perlahan-lahan. Bagus. Cukup. Jangan mengalihkan pembicaraan lagi. Sudah kukatakan, jabatan kepala keluargaku akan kupegang hari ini. Chuning, sudah waktunya kita selesaikan urusan kita. Kamu hanyalah bidak catur yang aku manfaatkan. Hak apa yang kamu punya untuk ajakku bicara lunas hutang? Karena aku adalah nyonya kepala keluarga Gu, dan kamu hanya anak haram keluarga Gu. Sepanjang hidupku, aku paling benci orang mengatakan aku anak haram. Lin Wan King, apa kamu sudah bosan hidup? Gu Chenzhou, tunggu saja. Setelah aku menjadi kepala keluarga Gu, semua milikmu akan kurebut. Kekayaanmu, statusmu, dan wanitamu. Chenzhou, kamu bilang akan melindungiku dan anak kita seumur hidup. Aku juga punya caraku sendiri. Seumur hidupku aku juga akan melindungimu dan Xiao Cheng. Tuning, rencana keluarga itu palsu. Rencana keluarga itu palsu? Jangan dilihat lagi. Aku menyuruh orang menyalinnya. Sayang sekali, ada beberapa hal yang tidak tersalin sepenuhnya. Tidak mungkin. Rencana ini asli. Lin Wan King, jangan coba-coba membohongiku. Ada banyak orang di sini. Chuning, meskipun Wan King memberikan rencana itu kepadamu, kamu tetap tidak bisa menjadi kepala keluarga. Tahu kenapa? Kenapa? Karena rencana di ruang kerjaku juga palsu. Pantas saja kamu begitu tenang. Dasar rubah betina licik yang penuh siasat, aku tidak bisa menjalani hidup bersamamu. Aku rubah yang sudah menjadi roh, khusus untuk memakan hatimu. Mulai sekarang, hatimu adalah milikku. Gu Chenzhou, Lin Wan King, jangan senang terlalu cepat. Nyonya besar, polisi sudah datang. Nyonya besar, polisi sudah tiba. Pergilah, jelaskan semua yang kau lakukan kepada polisi. Jangan begitu, Ibu. Aku sungguh tidak sengaja. Simpan tenagamu untuk berbicara dengan polisi. Jangan. Jangan tangkap aku. Aku sungguh tidak sengaja. Jangan tangkap aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Keluargaku cepat atau lambat akan jadi milikku. Sayang sekali. Wan Ching, kau bilang tadi tentang anak itu. Cepat kemari dan ceritakan padaku. Lepaskan aku. Nenek? Bagaimana keadaan Xiao Cheng? Cepat ajak aku menemuinya. Nenek, duduklah dulu. Jangan terburu-buru. Chenzhou sudah menemukan tim medis terbaik. Mereka sedang merawat Xiao Cheng. Begitu aku hamil, dia akan baik-baik saja. Nanti aku pasti akan membawanya kemari. Baik. Kau harus cepat hamil, ya. Xiao Cheng pasti akan baik-baik saja. Gu Chenzhou, ini semua karena perbuatanmu. Cicit kesayanganku yang berharga. Kalau sampai terjadi apa-apa, awas saja, akan aku patahkan kakimu. Nenek, dia pasti akan baik-baik saja. Benar. Xiao Cheng pasti akan baik-baik saja. Nenek, kenapa engkau menunjukkan keberpihakanmu begitu cepat? Ibu, kenapa ibu membelikan begitu banyak mainan untuk Xiao Cheng? Dasar kau, gadis keras kepala,
Kalau saja kau tidak menyembunyikannya dariku, aku pasti sudah lama bertemu dengan cucu kesayanganku. Mainan sebanyak ini apalah artinya? Tunggu sampai Xiao Cheng bangun, aku akan menggunakan mainan untuk memenuhi seluruh kamarnya. Waktu aku kecil, aku tidak pernah melihat ibu begitu baik kepadaku. Wan Qing, Kau sudah bangun? Apakah ada yang sakit? Apa yang terjadi padaku? Di mana ini? Bagaimana keadaan ibu? Tianzhou, Chuning yang mencoba menabrak kita. Aku sudah menghubungi polisi. Polisi sedang mengejar Chuning. Tenang saja. Dia pasti akan ditangkap. Aku akan memastikan sisa hidupnya dihabiskan di penjara. Wan Qing, kita akan memiliki anak. Wan Jing, kita punya anak. Benarkah? Tianzhou. Xiao Cheng tertolong. Lin Wan Qing, apa kau punya masalah dengan konser biola? Setiap kali konser disiapkan, pasti terjadi sesuatu yang besar padamu. Persiapan lamaku jadi sia-sia lagi. Hanya bercanda, selamat ya. Kau berhasil hamil, Xiao Cheng. Akhirnya akan menjadi bayi yang sehat. Kakak senior, kau membuatku jantungan. Jika kau mengagetkanku lagi, nanti setelah anak keduaku lahir, aku tidak akan membiarkannya memanggilmu bibi kedua. Baiklah, aku tidak akan mengagetkanmu lagi. Adik junior, suamimu benar-benar orang yang kejam. Sudah dengar? Dengar apa? Ayah Chuning dan Gu Chenzhou, keduanya sudah dijatuhi hukuman penjara. Satu karena percobaan pembunuhan yang direncanakan, yang lain karena penganiayaan yang disengaja, dihukum dengan ancaman maksimal. Ayahnya sendiri dimasukkan ke penjara, seluruh Gang Cheng terkejut. Gu Chenzhou sekarang, tidak ada yang berani mengusik keluarga Gu lagi. Itu memang pantas mereka dapatkan. Kali ini kau bisa menenangkan diri untuk masa kehamilanmu, melahirkan bayi yang sehat dan gemuk, sebagai teman bermain Xiao Cheng. Semoga para leluhur melindungi. Semoga operasi Xiao Cheng berjalan lancar. Semoga para leluhur melindungi. Semoga para leluhur melindungi. Dokter, bagaimana keadaan Wan Qing? Nyonya dan putrinya baik-baik saja. Di dalam sedang diambil darah tali pusat dan sel induk plasenta. Setelah selesai diambil, akan segera dibawa ke ruang operasi Xiao Cheng untuk menjalani operasi. Terima kasih. Semoga leluhur melindungi. Semoga operasi Xiao Cheng berjalan lancar ya. Yang penting selamat. Yang penting selamat. Tuan muda pasti akan baik-baik saja. Ya, bagus. Pasti akan baik-baik saja. Apakah Xiao Cheng dan Debei sudah tidur? Ada pengasuh yang menemani mereka, dan Paman Li juga mengawasi. Kamu tidak perlu khawatir. Apa kamu tidak seharusnya mengkhawatirkanku? Aku sudah hidup seperti biarawan selama setahun. Jangan bercanda. Telepon. Adik seperguruanku belum tidur ya? Kakak seperguruan. Lebih baik kamu punya urusan penting. Adik ipar, malam masih panjang, jangan terlalu perhitungan begitu dong. Gu Chenzhou. Kakak seperguruan. Ayo bicara yang serius. Konsermu sudah ditetapkan waktu dan tempatnya. Kali ini jika kamu berani membatalkannya lagi, aku akan langsung pergi tur. Sudah tahu kakak seperguruan yang terbaik, pasti akan menyelesaikan tugasnya. Anggap saja kamu pintar merayu. Oh ya, aku sudah menuliskan berita besar di dunia biola padamu. Nanti jangan lupa lihat ya, dijamin seru. Baik. Pemain biola internasional terkenal, Lina, terbukti menggunakan pemain pengganti, agensi membatalkan kontrak, dan menuntut ganti rugi kontrak yang nilainya fantastis. Ini perbuatanmu? Aku tidak sesenggang itu. Sekarang aku hanyalah seekor serigala abu-abu besar yang khusus memangsa kelinci putih kecil sepertimu. Mana Gu Chenzhou? Kenapa tidak terlihat?
Siapa sangka, seorang dewa perang bisnis gangceng yang terhormat, untuk konser biola yang aku selenggarakan, dia lebih gugup daripada aku, dia sedang pergi ke toilet. Siapa yang akan menyangka penguasa bisnis gangceng secara pribadi adalah seorang suami yang sangat memuja istri ya? Lin Wanqing, kamu yang menyebabkan reputasiku hancur berantakan, dan juga merebut Bu Chenzo, aku akan menghancurkanmu. Ayo kejar aku. Aduh, sayang, lari pelan-pelan. Aduh, Hati-hati. pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Ini, ambillah. Bayi sini. 1, 2, 3. Terbang. Terbang. Hebat sekali. Cinta adalah pelabuhan, adalah penebusan, dan juga, sepanjang hidup ini, satu-satunya penjagaan.